Hai, nama saya Henry dan ini adalah catatan pinggir dari saya. Nah, sekarang gue sudah bareng sama Wahyu Sundungseng, WS. WS, mungkin gue langsung minta lo perkenalin aja diri lo siapa ya? Oke. Jadi siapa lo? Nama saya Wahyu Sundungseng. Wah, kok. Asli Makassar. Makassarnya di mana? Istri Semarang. Makassar di Sopeng. Oh, Sopeng itu berapa jauh dari Makassar yuk? 200 kilo. Oke. Jauh ya. Jadi aku manggilnya tuh bukan Mas Wahyu ya? Panggil santai aja, Wahyu aja. Wahyu aja. biasa. Wahyu aja. Nah, Wahyu ini sudah berapa tahun? Hampir 15 tahun ada di Jerman. Betul. Bener ya? Ini ceritanya menarik, sebuah perantauan Indonesia yang merantau ke Jerman dan 15 tahun ada di sana. Nah, mungkin topik kali ini tuh cerita tentang kehidupan di Jerman atau bagaimana seorang Wahyu dan keluarga bisa ada di Jerman. Yang mungkin juga banyak orang yang pengen tahu gimana sih caranya bisa sampai ke Jerman atau gimana sih caranya beradaptasi pertama kali, karena pasti antara Indonesia, kultur timur Indonesia khususnya sama Jerman nih kulturnya sangat beda banget gitu. Jadi Ya, betul. pasti ada proses-proses adaptasi. Mungkin Wahyu bisa cerita yuk. Oke. Ya, singkat aja ya. Jadi pertama saya ke Jerman itu tahun 2007 ya. Musim gugur. Saya bersama keluarga. Motivasi utamanya sebenarnya karena udah stres, udah macet di Jakarta. Karena saya waktu tinggal di Bogor. Jadi saya harus nyupir Jakarta Bogor tuh per hari itu minimal 5 jam. Kalau Apalagi sekarang di Pulau Gadung. Kalau sekarang tetap 5 jam gue rasa. Ya makanya Nggak ada gue bedanya. kesel banget itu loh. Oke. Iya, sama. Gue kesel banget, stres. Terus ya gue ke Jerman, bawa keluarga semua. Ya sebenarnya rencananya cuma 3 atau 5 tahun aja. Jadi Oke. saya waktu itu sama sekali tidak bisa bahasa Jerman. Bahkan satu kata pun saya nggak bisa, ngomong danke pun saya nggak bisa. Karena keputusannya mendadak waktu itu. Itu resikonya besar sekali waktu itu ya, karena belum ada internet, nggak ada informasi yang bisa saya dapat. Jadi saya nekat bersama istri dan membawa anak yang umur 3 tahun. 2000 berapa tadi? 2007 udah ada internet lah. Cuman Ya, mungkin tapi informasinya belum tidak secanggih sepanjang sekarang kan? Iya pasti. Ya, betul. Jadi cari informasi itu nggak ada. Saya nggak tahu di Jerman itu makannya apa, budayanya seperti apa. Jadi saya nggak mau membawa resiko. Saya bawa banyak sekali barang, termasuk beras. Waktu itu saya bawa 50 kilo. Wow. Karena saya nggak tahu di Jerman tuh ada beras atau enggak. Sebenarnya orang Jerman tuh makan apa sih, nggak tahu waktu itu ya? Nggak tahu. Saya bawa daging rendang 5 kilo. Wow. Tapi daging rendang waktu itu masih boleh masuk? Ya nekat aja. Oh, nekat nggak aja, boleh, oke. tapi ya lolos kan, Lolos. random check gitu kan. Oke. Ya, waktu itu saya tinggal di hotelnya nggak bisa atau nggak mau bahasa Inggris, jadi ya terpaksa bahasa Tarsan lah. Berceritanya bahasa Tarzan. Jadi Ya, kalau jadi dari Wahyu, nah dengan ketiadaan informasi pada saat itu ya, dan Iya. informasinya blind lah, ceritanya datang ke Jerman, bawa anak, bawa istri, blind, terus, nah hal apa yang menjadi challenge pada saat proses adaptasi tadi? ya paling utama itu sebenarnya bahasa. Orang Jerman tuh nggak mau bahasa Inggris atau nggak bisa. Yang kedua itu budaya. Budaya kita tuh beda total. Seperti apa? Mungkin boleh dicontohin tuh. Kalau budaya beda total tuh Ya. kayak gimana misalnya yuk? Contohnya, saya seumur hidup saya nggak pernah lihat ibu saya ciuman sama bapak saya gitu. Tapi di Jerman waktu itu hari pertama kedua udah ngelihat ada anak-anak remaja ketemuan tuh langsung ciuman di bibir. Itu kan geger budaya sekali bagi saya. Padahal Wahyu Apalagi udah saya tadi ya. Padahal Wahyu tuh udah di Jakarta ya. Maksudnya Iya. Bogor, Jakarta, bukan Ya, dari Sopeng
langsung ke Jerman gitu. Ya tapi di Bogor Jakarta pun saya nggak pernah orang lihat ciuman di jalan di bus gitu loh, nggak pernah gitu loh. Ya kan? Ya, itu salah satu shock budaya, belum lagi kehidupan misalnya makan, terus toilet, ya itu sangat shock sekali bagi saya waktu itu. Terus yang kedua, yang ketiga cuaca itu tantangannya berat sekali. Kalau kita kan negara tropis itu 25-30 derajat. Waktu itu saya datang musim gugur udah mulai 5 atau 0 derajat. Itu berat sekali, saya sampai pakai baju berlapis-lapis, sampai baju yang pakai pemanas listrik pun kami pakai waktu itu saya sama istri gitu. Itu tantangannya berat sekali, maksudnya nggak bisa dilewatin begitu aja. Oke. Tantangan pengkaderannya itu selama setahun kira-kira baru Wah. bisa agak terima. Eh, ini ya buat seorang Wahyu pada saat itu adalah sebuah challenge besar ya, karena living Ya, dari negara tropis itu dari sisi environmentalnya, kemudian dari kulturalnya, sesuatu yang tidak pernah dilihat di Indonesia tapi dilihat bagaikan apa ya, terhampar luas gitu, apalagi di, iya, dan ya demikian mudahnya melihat itu kan. Nah, iya betul. perasaan apa Wahyu waktu, kalau boleh saya tahu tuh, perasaan apa tuh yang bergejolak gitu? Ya saya merasa ya saya benar-benar di dunia lain gitu loh. Ya, pesan saya ini ya bisa nih saya bertahan dengan kehidupan seperti ini gitu loh. Ya itu kan saya contohin aja bahwa mereka cuma lebih jauhnya lagi ya mereka hidup satu rumah tanpa ikatan formal nikah atau apa segala macam, mereka bisa aja langsung bilang I love you pada saat itu, terus besoknya meninggalkan pasangannya terus hidup lagi di pasangan yang baru. Ya waktu itu saya lihat sendiri gitu, gitu. Mereka dengan gampangnya uh, melupakan hubungan-hubungan yang udah ada sebelumnya. Oke. Itu karena Maksud saya mungkin agak shock karena sudah berkeluarga. Mungkin kalau pada saat belum keluarga menikmati juga kali ya. enggak juga Nggak juga sih ya. ya. Ya maksudnya orang dengan gampangnya begitu, dengan jatuh hati terus satu rumah apa segala macam itu kan gampang bagi kita. Saya pikir sekarang juga bisa nggak seperti itu kan di Jakarta gitu. Oke, oke. Dan, Terus ngapain aja di Jerman yuk? Begitu datang terus kehidupan ya, kerja, kuliah. ya, ya waktu itu karena saya sadar bahwa modal utama bahasa, saya langsung kursus bahasa Jerman. Bahasa Jerman saya formalnya ada, tapi saya lebih banyak belajar di jalanan sebenarnya bahasa pasaran. Ya kan? Habis itu ya 15 tahun salah. Ya bisa 5 tahun bisa lah. Nah, terus habis itu saya kuliah. Saya masuk kuliah, ya struggle juga banyak, tapi waktu itu masuk kuliah karena background saya memang pertanian, saya langsung ke Institut Pertanian di Unibon, ada institutnya gitu. Saya langsung ngomong ke profesornya bahwa Indonesia itu 250 juta penduduk. Ada 80% ini mereka butuh sarjana pertanian dan saya mau jadi sarjana pertanian. Ya waktu itu mungkin profesornya percaya dengan muka saya atau kasihan melihat muka saya, ya dia langsung bilang ya udah besok kamu masuk kuliah gitu. Jadi saya biaya sendiri, biaya sih nggak banyak, waktu itu masih 600 euro. Jadi intinya saya berhasil masuk kuliah tanpa ada tes apa-apa. Saya nggak tes administrasi, tanpa tes TOEFL apa segala macam. Ya tapi ya, saya berhasil membuktikan waktu itu ya saya lulus terbaik kedua lah, sombong dikit. Ya, jadi anak anak Sopeng besar di Bogor dan meluluskan master berarti ya di apa Di Bonn. di Universitas of Bonn. Iya betul. Bonn ini adalah ibu kota Jerman dulu ya. Iya Jerman betul. Barat pada saat itu. Tahun 90. Iya, total sampai 90. Oke, oke. Habis kuliah kemudian apa bekerja? Ya, saya cerita sedikit Mhm. sambil kuliah ini sebenarnya saya banyak belajar. Tapi belajarnya bukan di bangku kuliah. Saya banyak belajar di luar, berinteraksi dengan orang Jerman. Saya banyak sekali kerja part-time yang saya lakukan. Baik yang resmi maupun non resmi. Resmi itu ya saya asisten profesor.
membantu literatur, perpustakaan, laboratorium. Di weekend atau malam saya jadi pelayan toko, yang bantu berkebun apa segala macam. Kadang bahkan kalau cuaca bagus saya jualan nasi goreng, es buah. Ya itu sangat estetik di sini ya. Uang lumayan untuk membantu saya kuliah karena saya nggak terima beasiswa. Nah itu saya sempat hasil lulus, tapi waktu itu saya nggak pulang. Saya belum mau pulang padahal saya udah 3 tahun karena waktu itu saya ada proyek dengan profesor saya. Jadi proyeknya tuh bagaimana mengembangkan padi di Afrika. Di Afrika itu proyek saya karena saya satu-satunya di tim itu yang orang Asia Tenggara. Orang Asia Tenggara kan udah terkenal dengan budidaya padi. Jadi Dan mengembangkan budidaya padi ya, di Afrika. di Satu Afrika, proyek. Afrika Barat. Oke. Ya, waktu itu Togo, Benin, Ghana. Karena beda sistem pertaniannya. Itu saya sampai tahun 2014 kan jadi proyek itu. Saya lihat nih Mas Wahyu kan juga cukup aktif di sosial media ya. Itu pelampiasan aja ya. Iya, aktif banget nih. Aktifnya tuh Iya. nggak apa ya? Nggak kira-kira sebenarnya aktifnya tuh. Ya nggak? Mas Wahyu. Itu dalam rangka menjalin hubungan dan update informasi soal Indonesia. Oke. Tapi Itu motivasi. oke. Nah dalam keaktifan yang tadi tuh di sosial media pasti kan kegiatan ekstrakurikulernya banyak sih selain kuliah tadi, selain kerja sama asisten profesor, kemudian pasti ada hal-hal lain yang dikerjakan. Pasti tipenya mungkin Mas Wahyu nggak suka diam sebenarnya. Ya sebenarnya suka aja sih berinteraksi sama orang. Ya kegiatan saya waktu itu selain itu ya saya juga punya bisnis wisata Eropa gitu ya. Jadi bisnis wisata Eropa ini jalan sampai sekarang, itu saya rintis sejak saya kuliah sebenarnya. Jadi ini untuk pasarnya bukan untuk turis-turis biasa seperti backpacker atau family turis, bukan. Pasarnya itu untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus artinya orang yang punya banyak uang tapi nggak punya waktu. Itu ceruk yang sangat ini ya, apa namanya, sangat dalam tuh. Ceruknya dikit, cuman sekali gali dalam banget. Ya masalahnya apa yang mereka punya itu yang saya nggak punya. Apa yang mereka nggak punya itu saya punya. Mereka punya uang tapi nggak punya waktu. Saya punya waktu tapi nggak punya uang. Cocok dong. Jadi apa, supply demand ketemu ya pada saat itu ya. Ya. Jadi customer saya itu biasanya pejabat-pejabat sampai presiden SBY dulu, kementerian, Pemda, bisnismen apa militer, itu customer saya sampai sekarang. Banyak gubernur-gubernur kalau ke sini mau ketemu formal apa itu berhubungan sama saya. Bisnismen juga kalau misalnya mau deal barang, beli barang, deal bisnis, saya bisa pertemukan di tengah-tengahnya, entah sebagai penterjem. Kalau tadi yang nganterin pejabat juga kalau lihat keaktifan Mas Wahyu di sosial media ini kan tadi cerita tentang wisata Eropa nih. Apa sih sebenarnya yang ditawarkan sebenarnya beda sama yang lain? Wisata Eropa itu sebenarnya title-nya aja. Saya itu mendukung bisnis saya seperti saya bilang tadi, untuk bisnis VIP saya. Nah, saya pengen memberikan informasi ke masyarakat umum, bukan cuma tentang wisatanya, tapi tentang histori, sejarah Eropa itu seperti apa. Banyak yang nggak diketahui. Teman-teman Indonesia cuma tahu ya Eropa itu cantik, benuanya biru, ya pokoknya indah-indah. Tapi ada pergolakan sebelum itu yang pengen saya ceritakan sebenarnya, bahwa Eropa itu berdarah-darah sebelumnya, banyak perang sebelumnya antar klan, antar kerajaan, itu yang pengen saya sampaikan. Ya, di grup itu juga saya sampaikan tentang tentang belajar di Jerman, tentang kerja di Jerman. Ya pokoknya saya buka semua, bukan cuma tentang wisatanya. Wah, ini kalau belajar tentang apa namanya, bekerja di Jerman dan kuliah di Jerman, mungkin banyak orang yang dengarkan podcast ini pengen tahu sebenarnya gimana caranya bisa kuliah di Jerman. Karena saya dengar Mas Wahyu punya penginapan yang siap menampung para mahasiswa gitu ya. Ya, Atau siapa aja bisa nginep.
Saya punya dua penginapan sebenarnya di Jerman. Di Saya di kota Bonn apa? ada, Mhm. di Bonn. Bonn itu sebenarnya penginapan saya khusus untuk orang-orang Timur Tengah. Jadi orang-orang Timur Tengah itu kan kalau berobat boleh kemana aja di seluruh dunia. Dia dibayarin sama pemerintah. Dan hebatnya orang Timur Tengah itu kalau berobat nggak pernah datang sendiri. Mereka datang itu minimal 10 orang, misalnya tante, om, bahkan pembantu di bawah. Nah, dan mereka itu berobat bukan sehari 2 hari, tapi 6 bulan. Nah, itu pasar saya. Ya, saya siapin akomodasi penginapan, transport dan lain-lain. Itu pasar saya. Termasuk toiletnya harus ada toilet semprot ya, Iya, nggak bisa pakai tisu iya. lagi loh. Iya, itu semuanya sudah saya siapin karena rumah itu memang saya bangun. Penginapan itu saya bangun untuk purpose itu gitu ya. Ada berapa kamar Mas Wahyu? Oh, ada banyak itu, ada sekitar 7 kamar ya. Wah, oke, oke. Jadi Hmm. kalau di Eropa nih, Mas Wahyu adalah sebuah contoh ekspat Indonesia yang diaspora Indonesia ya, tapi warga negara masih warga negara Indonesia atau Ya, masih Indonesia saya. masih Indonesia. Cintalah Indonesia. Iya. Cuman bisa buka istilahnya tuh buka kos-kosan ya. Penginapan bukan kos-kosan sebenarnya, penginapan. Penginapan ya. Iya. Itu yang di serius, agak serius itu yang di Bonn. Kalau yang di Jerman ini lebih santai lah. Saya punya penginapan yang saya siapin buat mostly buat teman-teman atau kenalan atau saudara di Aachen. Di Aachen itu saya terima, tapi ya please notice 2 minggu sebelumnya karena demandnya agak tinggi kalau musim-musim semi atau musim panas. Jadi ya ini mostly gratis sih, cuma saya biasa cuma minta dititipin ikan asin atau apa. Ya rokok enggak karena rokok itu disensor sama si istri itu. Nah, ini kan kalau berarti kan ada beberapa calon mahasiswa Indonesia yang nginep di Aachen di tempatnya Mas Wahyu. Iya, Ya kan? Apakah karena iya, dia sudah tahu Mas Wahyu gitu sebelumnya jadi atau Mas Wahyu ini adalah kuncennya orang Indonesia di Aachen Bonn, daerah NRW ya. iya. Ya sebenarnya saya open aja sebenarnya. Siapa aja mau silahkan aja, asal available. Ya kebanyakan mahasiswa memang yang baru datang yang belum dapat apartemen, belum dapat kamar di sini, ya itu ke tempat saya dulu. Bisa tampung sambil mencari. Ya biasa juga untuk orang-orang yang mau kerja part time karena akan terkenal dengan lapangan kerja yang banyak sekali gitu. Orang mau kerja aja pasti dapat gitu. Jadi itu saya tampung. Oke. Ya, kalau waktu turis-turis apa segala macam itu enak sekali Aachen. Saya cerita sebentar ya tentang Aachen. Aachen itu kotanya unik, cantik. Ya penduduknya cuma 300.000. Tapi uniknya itu sudah internasional. Kalau dari Aachen, dari rumah saya belok ke sebelah kiri itu 15 menit sudah sampai Belgia. Kalau dari rumah saya ke kanan 15 menit itu udah sampai Belanda, Nederland. Ya, kalau mau ke Amsterdam itu 3 jam lagi cuman. Nggak jauh dong. Daripada saya nyupir 5 jam di Bogor tadi. 3 jam saya sudah sampai Amsterdam. Kalau dari sini, dari rumah saya itu cuma sejam. Saya sudah sampai Brussels, ibu kota Uni Eropa. 5 jam dari rumah saya sudah sampai Paris, ibu kota Prancis. Jadi tempatnya Kalau cukup cuma, strategis ya. Cukup iya, satu strategis untuk jam dari rumah saya Oke. sudah sampai Luxembourg. Jadi udah sentral Eropa, udah kemana-mana, udah enak lah. Makanya banyak temen yang kesini. Oke. Nah, tadi kan banyak cerita tentang mahasiswa yang datang nih untuk pertama kalinya dan apa Mas Wahyu juga kalau saya lihat di sosial media itu cukup sering ngebantuin apa namanya sebagai ketua RT-nya ngebantuin kasih tips and trick sebenarnya sekolah di Eropa tuh nggak susah gitu ya. Iya betul. Jadi boleh Ya, boleh di-share sedikit nggak ceritanya tuh? ya sebenarnya motivasi saya itu hanya membantu aja, membantu mengembangkan pendidikan di Indonesia karena saya tahu arti pendidikan itu bisa merubah seseorang seperti saya, bisa merubah keluarga, bisa merubah negara segala macam. Itu motivasi saya. Jadi saya pengen informasi ini terbuka selebar-lebarnya bahwa kuliah di Jerman itu gratis dengan kualitas tinggi. Ya, banyak agen-agen pendidikan yang buka di Indonesia, tapi itu dengan biaya yang sangat tinggi sekali. Ya sampai 200-300 juta
Kalau servis saya itu selalu gratis. Saya akan bimbing step by step bagi orang yang qualified menurut saya. Qualified secara integritas dan akademik ya. Itu pasti saya bantu. Itu motivasi saya sebenarnya. Jadi nggak sembarang orang juga bisa kontak Mas Wahyu, atau seleksinya gimana nih Mas Wahyu? Mesti Ya, interview dulu atau gimana? biasanya saya ngajak ngobrol dulu bisa 10-15 menit. Jadi saya tahu kan yang saya lihat biasanya tuh kemampuan akademiknya, bukan pintar atau enggak, tapi dia mau belajar atau enggak. Karena Jerman tuh nggak butuh orang pintar. Jerman itu butuh orang yang mau berubah. Ya, orang yang mau berubah. Karena sistem pendidikan Jerman itu bisa membuat orang bodoh jadi pintar gitu loh. Yang penting dia mau berubah. Itu yang saya lihat. Dan kalau itu udah saya lihat, udah ada potensi itu, ya akan saya bimbing. Akan saya bimbing sampai masuk. Ya, setiap tahun tuh sekitar 5-10 anak bimbingan saya. Saya nggak bisa banyak-banyak juga karena waktu saya terbatas ya. Jadi ya saya kasih setahun tuh 10 yang bisa saya bantu maksudnya sekolah. Dan benar-benar bantuan saya itu teknis, bukan cuma ngomong di permukaan. Saya cek nilai akademiknya, lapornya, ijazahnya, saya bantu mendaftar di kursus bahasa, saya bantu mendaftar di student college, kayak gitu-gitu. Jadi sampai benar-benar done. Nah ini udah berapa tahun Mas Wahyu menjalani ini, ngebantuin calon mahasiswa Indonesia yang Wah, udah lama sejak di Bonn dulu ya, sekitar 10 tahun. 10 tahun yang lalu ya. Jadi kalau rata-rata 10 orang, berarti sudah 100 orang kurang lebih sekarang. Udah lebih sebenarnya. Udah lebih 100 orang ya. Jadi oke. Jadi ini biasanya kalau Mama secara singkat nih, apa tips and triknya untuk bisa sekolah di Jerman? Ya itu tadi, mau berubah, itu aja. Mau berubah dalam arti akademik, mau belajar, dan mau mandiri. Ya, mandiri itu penting sekali, karena di sini kita nggak punya pembantu apa segala macam. Kita harus ya nyuci piring sendiri, saya nyuci piring, saya ngepel, kamu tahu sendiri di sini. Ya itu harus mau. Kalau misalnya orang di Indonesia itu punya pembantu atau apa, ya saya nggak salahkan. Karena saya juga begitu di sana, tapi di sini dia mau nggak hidup tanpa pembantu. Itu. Jadi ya kunci utamanya adalah mau berubah, mau belajar ya, belajar dan mandiri, itu yang paling utama saya lihat. So jadi kalau ada calon mahasiswa Indonesia atau orang Indonesia, student yang pengen sekolah baik S1 maupun S2, mau menggali dan mendapatkan informasi, enaknya kontak lewat mana tuh? Bisa lewat WhatsApp saya ini saya open kok, cuma atau lewat Facebook saya Wahyu Sunduseng, semuanya open, no problem. Oke. So paling enak mungkin lewat Facebook ya, add aja Mas Wahyu Sundungseng, nanti saya tulis di caption, bisa kontak ke sana. Dan ini adalah sebuah sosok anak Sopeng dari daerah apa, timurnya Makassar ya? Utara Makassar yang merantau sebagai putra Bugis, benar-benar merantaunya lintas benua, nggak hanya lintas pulau ya. Dan saya bilang sih ini adalah sebuah contoh kerja keras yang sudah dirintis oleh seorang putra Indonesia, putra dari Sopeng yang berada di lintas benua. Oke Mas Wahyu, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi. Nanti nggak masalah kalau ada mahasiswa Indonesia, calon mahasiswa yang mau kontak Mas Wahyu ya. Silakan. Oke. Thank you. Oke, yuk.